Ketuk, ketuk. Kedengaran tidak? Itu suara ketukan di dinding kepala kita setiap hari. Suara dari orang-orang yang sibuk memahat wajah baru sebelum mereka berani membuka pintu rumah. Lugu ya, kita hidup di zaman dimana kosmetik paling mahal bukan lagi yang menempel di kulit, tapi topeng psikologis yang kita pasang rapi di depan cermin sebelum menghadapi dunia. Topeng yang senyumnya diatur pas, tidak kurang 2 mm, tidak lebih 3 mm. Topeng yang harus terlihat kuat, harus terlihat sukses, harus terlihat paling mengerti bagaimana cara menjalani hidup. Setiap hari kita dipaksa menonton pertunjukan teater raksasa. Semua orang berjalan dengan dagu terangkat, memamerkan pencapaian, memamerkan kebahagiaan yang dikurasi dengan sangat rapi. Kita semua mendadak jadi sutradara, sekaligus aktor utama dari kehidupan kita yang paling palsu. Manusia-manusia di sekitar kita, atau mungkin termasuk diri kita sendiri, sudah bertransformasi menjadi makhluk yang aneh, makhluk yang luar biasa haus. Bukan haus air, bukan haus perhatian biasa, tapi haus validasi. Sebuah dahaga yang tidak akan pernah tuntas hanya dengan segelas air, tapi butuh ribuan pasang mata untuk menatap, butuh ratusan mulut untuk memuji, dan butuh pengakuan mutlak bahwa kita ini berharga. Tengok saja kiri dan kanan. Orang-orang itu, mereka rela melakukan apa saja demi dinilai ada. Mereka butuh dibilang pintar, butuh dibilang hebat, butuh dibilang paling menderita tapi paling tegar. Mereka melemparkan umpan setiap hari ke ruang publik, berharap ada ikonikan naif yang tersangkut dan memberikan jempol atau anggukan kepala. Lihat aku, kata mereka tanpa suara. Lihat betapa rapinya hidupku. Lihat betapa bijaksananya kata-kataku. Validasi sudah jadi mata uang baru. Kita rela mengemis di trotoar digital atau di koridor-koridor kantor hanya demi mendapatkan sekeping pengakuan bahwa eksistensi kita ini valid. Kita membiarkan nilai diri kita ditentukan oleh isi kepala orang lain yang bahkan tidak benar-benar peduli apakah kita besok masih bernapas atau tidak. Tapi coba lihat apa yang terjadi kalau panggung itu runtuh. Coba lihat saat topeng itu retak dan realita yang bopeng itu mulai kelihatan. Saat mereka gagal, saat mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri karena kecerobohannya. Apa yang mereka lakukan? Diam, heningnya mencekam. Tiba-tiba saja panggung teater itu sepi, penonton dan aktornya bersembunyi di balik tirai yang paling jauh. Giliran gagal, mereka tidak mau cerita. Mereka mengunci mulut rapat-rapat. Kenapa? Karena menceritakan kegagalan berarti merusak citra dewasa yang sudah susah payah mereka bangun. Menceritakan kegagalan berarti mengakui bahwa di balik topeng emas itu, mereka hanyalah manusia biasa yang bisa salah, bisa bodoh, dan bisa kalah. Mereka takut dihakimi dengan standar kejam yang sebenarnya sering mereka gunakan untuk menghakimi orang lain. Jadi, mereka memilih menelan racun itu sendiri, membungkus luka dengan perban kebohongan baru, lalu kembali keluar dengan senyum yang lebih lebar sia-sialah. Tidak pernah ada darah yang mengalir di balik pakaian mereka. Mereka membangun benteng kesombongan yang tinggi, agar tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa di dalam sana mereka sedang menangis ketakutan sambil memeluk puing-puing ekspektasi mereka yang hancur. Lalu egoisnya di mana? Egoisnya adalah saat kita yang berada di titik terendah, saat gelas emosi kita sudah penuh, sudah meluap, dan kita tidak punya pilihan selain mengeluarkan sedikit saja bebannya melalui sebuah keluhan. Kita datang ke orang-orang yang katanya dekat. Kita membuka satu lapis kecil dari topeng kita, hanya untuk menunjukkan bahwa kita sedang berdarah. Kita bilang, kita capek. Kita bilang dunia sedang tidak adil hari ini. Dan apa yang kita dapatkan? Penolakan, dinding dingin yang dibangun di depan kita. Ah, kamu kurang bersyukur. Kamu harusnya bisa bersikap baik. Kita kan udah lama berteman. Jangan baper ya. 2A. Rasanya seperti dihantam godam tepat di dada. Giliran kita yang mengeluh, keluhan itu dianggap sampah. Keluhan kita dianggap sebagai polusi yang merusak kenyamanan mereka. Mereka tidak mau menerima kerapuhan kita karena itu mengganggu pemandangan indah yang ingin mereka lihat. Manusia-manusia penuh topeng itu hanya mau menerima kita saat kita sedang menjadi badut yang menghibur atau pahlawan yang bisa diandalkan. Begitu kita berubah jadi manusia rapuh yang butuh didengar,
mereka mendadak tunduk. Mereka menghakimi kelelahan kita sebagai sebuah dosa, seolah-olah mereka adalah makhluk suci yang mentalnya terbuat dari baja berkilau yang tidak pernah penyok oleh hantaman badai kehidupan. Tapi tunggu dulu, ini bagian yang paling membuat gila. Orang-orang yang mendadak tuli saat kita mengeluh ini, orang-orang yang menutup mata saat kita gagal ini, adalah orang-orang yang paling lantang suaranya kalau menyangkut urusan mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengar keluhanmu, tapi mereka memaksa seluruh dunia untuk mendengarkan pendapat mereka. Mereka mau pendapat mereka didengar, diadopsi, dan disembah. Si Allah itu adalah kitab suci yang turun dari langit. Mereka berdiri di atas podium imajiner, menunjuk-nunjuk hidung kita, mendikte bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus merasa, dan bagaimana kita harus menjalani hidup kita sendiri. Mereka tidak butuh dialog. Mereka hanya butuh monolog, di mana mereka yang memegang mikrofon, dan kita dipaksa duduk diam menjadi audiens yang bertepuk tangan. Menurutku, kamu harusnya begini. Dengerin ya, yang benar itu caraku pikir, bukan caramu. Coba lihat ironinya. Mereka haus validasi, tapi menolak memvalidasi perasaan orang lain. Mereka menyembunyikan kegagalan sendiri, tapi sangat fasih menguliti kegagalan orang lain. Mari kita biarkan mereka dengan dunianya yang penuh topeng itu. Biarkan mereka terus berlari, mengejar validasi yang tidak akan pernah memuaskan ego mereka. Biarkan mereka tetap menyembunyikan borok kegagalan mereka di balik pakaian mahal mereka. Dan biarkan mereka berbicara sendiri sampai tenggorokan mereka kering. Mendengarkan gema dari pendapat mereka sendiri yang mereka anggap paling benar sedunia. Kita tidak perlu menjadi penonton setia di teater palsu mereka. Kita tidak perlu membakar energi kita yang berharga hanya untuk membalas yukapan-yukapan kosong yang keluar dari mulut yang tidak pernah belajar cara berempati. Mulai hari ini, mari kita pasang pembatas yang tegas. Tarik garis batas yang jelas antara dunia luar yang bising dengan ruang dalam kepala kita yang harus tetap sakral. Kalau mereka mau berbicara tanpa mendengar, silakan, bicara saja pada dinding. Kalau mereka mau menyindir, silakan. Anggap saja itu suara angin lalu yang mengetuk jendela kaca. Kita punya kehidupan yang lebih nyata untuk dijalani. Kita punya secangkir kopi yang lebih berhak dinikmati selagi hangat. Dan kita punya ruang kreativitas sendiri, ruang di mana kita memegang kendali penuh tanpa perlu meminta izin atau validasi dari manusia-manusia topeng itu. Melelahkan memang melihat kepalsuan yang diputar berulang-ulang setiap hari seperti kaset rusak. Tapi setidaknya dengan melihat kebusukan pola mereka, kita jadi tahu satu hal penting. Kita tahu bagaimana caranya untuk tidak menjadi seperti mereka. Kita tahu bahwa menjadi manusia yang jujur pada luka, berani mengakui lelah, dan mau mendengar dengan tulus adalah kemewahan sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh topeng emas tercanggih. Sekalipun di dunia ini